Ya Allah, bantu saya menyelesaikan urusan. Ya Allah, mudahkan. Pokoknya lanjutkan kata-kata tadi. Yang penting ketika ada sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang tidak mengenakan, kontak di otak ini dan hati. Ya Allah, kami tidak sanggup menyelesaikan kami. Bukankah Adinda, saya ingin sampaikan kepada Anda, tatkala urusan itu kita hanya serah setengah kepada Allah, maka Allah hanya mengambil bagian setengah itu. Sisanya Allah tidak peduli apa selesai atau tidak. Tapi kalau urusan itu kita serahkan total, baru terjadi aja udah kita bilang ya Allah, pasti di tengah akan ya Allah, pasti di akhir akan ya Allah. Maka kita tidak seluruh menyelesaikan urusan itu. Allah yang mengambil urusan itu, kita hanya terima beres. Tetapi kalau punya masalah, tidak sedikit pun sebut Allah. Begitu jadi masalah, ya terbayang siapa yang akan membantu kita. Apakah istri kita, apakah orang tua kita, apakah itu yang terbayang. Maka Allah tidak peduli dan tidak mengambil bagian sama sekali. Bayangkan. Penting berarti kontaan yang pertama itu. Kontaan pertama itu penting. Apa ada Allah kita? Nah, ini harus, dan itu adalah iman. Ya, harus. Jadi kata ya Allah, maka Allah bantu. Lagu manusia din man ngungkap juk Allah wanta ceritaan juk manusia. Udah membedakan. Dia itu sudah mendahulukan makhluk daripada Allah. Maka mestinya dalam urusan ini karena Allah yang merubah, yang menyebabkan terjadinya kan Allah. Lapor saja. Padahal dia udah maha tahu. Tapi begitu dilapor, maka Allah nomor satunya. Nah itu kan maksudnya. Oke, ini dalam urusan. Yang kedua, apa yang harus kita pertanyaan? Bersolawatlah kepada Rasulullah SAW. Karena solawat adalah sandaran, jalan yang paling dekat untuk menuju Allah. Tawassul yang paling dekat untuk menuju Allah hanya melalui Rasulullah. Dan tidak ada jalan lain. Pernahkah antum sekalian Adinda bersolawat kepada Rasulullah sambil menangis, keluar air mata, dengan menyebut bahwa aku rindu kepadamu ya Rasulullah? Nah, kalau hamba seperti itu Adinda, Rasulullah hadir. Tapi kita tidak melihat. Dengan perasaan batin yang kita luar biasa mencintainya, kita luar biasa rindunya untuk berjumpa dengan dia. Rasulullah hadir, tapi kita tidak saksikan. Dan beliau mengaminkan doa kita untuk menyampaikan Allah SWT. Lalu apa bunyi salawat? Mulai dari yang terpendek, Allahumma sholli ala Muhammad. Lebih panjang, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tetapi ketahui, yang paling afdal di antara salawat itu adalah salawat yang kita baca saat tahiyat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kata ulama, ada ulama yang menyazakan salawat. Dia bilang apa? Kalau salawat ini hakikatnya dalam ucapan salawat itu, diri kita dan keluarga kita pun masuk. Kalau Allahumma sholli ala Sayyidina, keluarga kami kan? Kami kan ada kata-kata kami. Itu makanya dianggap paling afdal. Bahkan Adinda, ada seorang ulama menyebut salawat ini dengan sebutan salawat sajaratun nukut Adinda. Saja salawat pohon uang Adinda. Ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kapan dibaca tadi? Baru dianggap salawat sajaratun nukut. Jika kita baca 400 kali sebelum tidur, maka paginya Allah telah melakukan dengan berkah suara. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
berselawat di hadapan itu setidak-tidaknya 1000 kali. Boleh di kredit pagi, siang, malam. Yang penting sehari semalam. Saya ingin kita semuanya ini, termasuk saya, membuktikan keajaiban Rasulullah, perantaraan Rasulullah, wasilah Rasulullah, hajat kita dikabulkan oleh Allah. Di antara amal zikir, adinda, yang paling mudah diucapkan adalah salawat. Karena hanya salawat yang setiap keluar dari mulut hamba berpahala. Kalau zikir belum tentu. La ilaha illallah jika tidak setara dengan hati, pahalanya setengah. Tapi kalau salawat asal keluar dari mulut hamba, pahalanya 30. Satu. Yang satu kan? Apa itu? Pertama, diberikan pahala 10, diangkat derajat 10, dihapus dosa 10. Itu fadilah salawat yang satu. Bagaimana dengan 1000? Wallahu a'lam. Dalam hadis, dalam kitab Tahqiqul Qaul yang merah itu disebutkan, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa bersalawat pada Nabi hanya 1 kali, maka Allah akan beri salawat 10 kali. Salawat Allah kepada hamba apa? Rahmat. Hanya 1 kali kita bersalawat, Allah curahkan rahmat 10. Wa man shalla alayya asran sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat pada Nabi 10, maka Allah memberi rahmat kepadanya 100. Wa man shalla alayya mi'atin sallallahu alaihi biha alfan. Barang siapa yang bersalawat 100, maka Allah akan memberikan rahmat 1000. Wa man shalla alayya alfan. Barang siapa yang bersalawat 1000, lihat padilahnya, maka ia tidak akan tercatat sebagai orang-orang munafik. 1. Yang kedua, lam yamut hatta yubashshira lahu bil jannah. Tidak akan dicabut nyawanya sebelum diperlihatkan tempatnya di surga. Itu pada 1000. Maka kalau kita langgengkan 1000, di dunia akan dapat kebahagiaan. Sebelum mati kita akan diperlihatkan surga. 1000. Dan hanya itu jalan untuk kita bisa dekat dengan Rasulullah. Dan sholawat begitu keluar dari mulut hamba, dari mulut saya, Allahumma sholli ala sayyidina, dari mulut antum, Allahumma sholli, maka Allah mencipta seorang malaikat. Malaikat itu namanya Mantorus. Dalam kitab disebutkan, malaikat ini ambil sholawat itu dan beliau berlari menuju makam Rasulullah di Madinah. Hanya untuk mengantar sholawat itu, Allah cipta malaikat. Begitu sampai sana, malaikat beri salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ini sholawat dari hambamu ini bin ini, nama kita dan orang tua kita disebut di depan Rasulullah. Kalau 1000 kali malaikat ke sana, insya Allah mempercepat kita untuk dapat pergi haji. Baikkan. Jadi 2 ini aja untuk amalkan. Sholawat, zikr, istighfar. Sudah. Bahagia. Insya Allah. Kesusahan akan menjadi kemudahan. Kekurangan akan menjadi kelebihan. Jadi saya udah